Oke. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan saya Bu Vivi yang akan memandu acara MOT hari ini. Sebelum mulai, supaya tambah semangat seperti anak-anak, kalau Bu Vivi bilang parents, nanti ayah bunda jawab Bismillah, siap. Seperti itu ya ayah bunda ya, supaya tambah semangat nih, biar sama seperti anak-anak semangatnya. Kita mulai ya ayah bunda ya. Parents. Bismillah, siap. Baru satu. Ayo ayah bunda. Sekali lagi. Parents. Bismillah. Siap. Oke, Masya Allah. Terima kasih ayah bunda. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua dapat berkumpul dalam acara MOT yang diselenggarakan oleh sekolah. Insya Allah acara ini akan berlangsung untuk menyamakan persepsi antara orang tua murid dan guru. Yang terhormat kepada Dewan Pimpinan Pak Kamal Abdul selaku pimpinan konsultan internal Buah Hati 2 yang akan membersamai kita di level 2 dan para guru Walas 2 dan Pak Rizkon selaku guru Al-Quran yang akan membantu juga dalam acara ini. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian akan ada pembacaan tilawah untuk menambah keberkahan acara ini oleh Pak Rizkon. Silakan Pak Rizkon. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ini gambar. Suara terdengar Bu Vivi? Terdengar Pak Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum khalaqakum walladzina min qablikum الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizko. Semoga kita dengan membaca tilawah hari ini menambah keberkahan kita dalam acara MOT. Ya, selanjutnya perkenalkan saya Bu Vivi, Walas 2 Zaid, kemudian ada Bu Ayu, Walas 2 Bilal, Bu Rima, Walas 2 Abu Ubaidah, dan Bu Risma, Walas 2 Zubair. Ya, kita selanjutnya langsung aja ya ke materi ya. Gimana Bu Ayu? Nah, Boleh, Bu Vivi. Oke, untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Bu Ayu. Kepada Bu Ayu, dipersilahkan. Baik, jazakillah khair Bu Vivi. Bismillah. Izin tes dulu ya Ayah Bunda. Untuk suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bu Ayu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena atas kasih sayang serta limpahan karunia-Nya kita bisa bersilaturahim ya Ayah Bunda ya di hari Sabtu yang alhamdulillahnya padat ya. Tadi pagi kita sudah menghadiri dari komite yaitu Grand Parenting, dan alhamdulillah siang ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama dalam rangka penyampaian program level 2 untuk semester 2. Sebelumnya saya mewakili Dewan Pimpinan juga Bapak Ibu Guru level 2 mengucapkan jazakumullah khair kepada Ayah dan Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Semoga setiap upaya kita, ikhtiar kita dalam mendampingi ananda-ananda kita mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah. Amin. Untuk share screen-nya, apakah sudah terlihat jelas, Ayah Bunda? Sudah. Sudah, baik, alhamdulillah. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam rangka penyamaan ya, langkah kita untuk membersamai Ananda di semester 2.
Di antaranya ada sosialisasi PTMT 100%, kemudian program-program di level 2. Selanjutnya ada juga kegiatan yang akan dilakukan oleh Ananda selama semester 2, dan ada beberapa poin-poin penting lainnya gitu. Jadi mohon kesediaannya bagi ayah dan bunda untuk menyimak dan memperhatikan bersama. Sebelum ke materi, ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Jadi Bismillah ayah bunda, kita sama-sama saling mendukung untuk membersamai ananda-ananda kita di level 2 ini. Oke, nah ini ada beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu sosialisasi PTMT 100% di semester 2. Kemudian ada school rules. Yang ketiga ada rencana kegiatan belajar dan program level 2. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi pembelajaran Al-Quran. Insya Allah poin-poin ini akan disampaikan secara bergantian oleh saya dan juga Bapak Ibu Guru di level 2. Untuk yang pertama yaitu sosialisasi PTMT 100% di semester 2. Mungkin beberapa poin di antaranya sudah pernah disampaikan oleh Bu Robi ketika awal kita mensosialisasikan informasi ini. Cuma mohon izin untuk kembali memperkuat apa yang telah disampaikan oleh pimpinan. Berikut adalah jadwal pelajaran siswa-siswi kita di level 2 selama semester 2 ini ayah bunda. Kalau tidak salah ya seingat saya jadwal ini sudah kami share di grup PJJ maupun grup orang tua gitu, dan insya Allah jadwal pelajaran ini pun akan kami printkan dan akan kami bagikan kepada ayah bunda sekalian gitu ya, agar dapat dilihat ya setiap harinya baik oleh ayah bunda dan juga ananda. Kemudian boleh dilanjut Bu Rima. Nah ini adalah catatan terkait kepulangan. Karena kenapa poin pentingnya di kepulangan? Karena meminimalisir penumpukan siswa-siswi kita yang memang pulangnya itu hampir bersamaan dari level 1 sampai level 6. Alhamdulillah kalau untuk kedatangan insya Allah sejauh 2 pekan kita melaksanakan PTM ini berjalan dengan cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti gitu. Nah untuk kepulangannya ini alhamdulillah mungkin di awal ketika MOS masih kita masih meramu gitu ya, langkah apa nih gitu supaya tidak terjadi penumpukan. Alhamdulillah sepekan kemarin ketika memang PTMT 100% sudah berjalan, sudah menemukan polanya kita, jadi siswa-siswi lebih kondusif terkait penjemputan. Saya juga mewakili Bapak Ibu Guru berterima kasih sekali kepada ayah bunda yang sudah turut mendukung kepulangan ananda ini gitu dengan menjemput tepat waktu, kemudian memberi konfirmasi kepada wali kelas jika memang terlambat menjemput dan teknis lainnya gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu ya karena kita saling bekerja sama gitu. Jadi kepulangan ini lebih terkendali dan lebih kondusif lagi. Jadi kami sampaikan kembali, mohon bagi penjemput untuk menjemput ananda dengan tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan dengan penjemput lain gitu. Karena kita per 2 level itu jedanya 30 menit kurang lebihnya. Seperti level 1 dan 2 itu hari Senin sampai Kamis kan pulangnya jam 11 ya bunda ya. Nanti jam 11.30 itu level 3 dan 4 sudah selesai, sudah turun ke lapangan gitu. Jadi ini tak khawatir
terjadi penumpukan kalau Ananda tidak dijemput dengan tepat waktu. Kalau memang ayah bunda terkendala penjemputan tepat waktu, mohon dikonfirmasi kepada wali kelas supaya anak-anak bisa mungkin kami ajak ke kelas ya untuk menunggu. Misalkan ada yang ini ya dijemput bareng sama kakaknya gitu ya. Nah, kalau menunggu di lapangan khawatir wali kelas sulit untuk mengontrol karena kan sudah berbaur dengan level yang lainnya, jadi akan walas nantinya level 1 dan 2 yang telat dijemput akan kami ajak kembali ke dalam kelas supaya lebih terpantau oleh wali kelas. Jadi mohon sekali lagi konfirmasinya kepada ayah bunda jika memang akan menjemput terlambat atau bareng dengan kakaknya, silahkan konfirmasi ke walas gitu. Atau mungkin ada perubahan yang biasanya menjemput adalah bunda tapi ternyata bunda berhalangan dan yang jemput tantenya atau siapanya gitu. Jadi berbeda yang jemput, tolong konfirmasi juga supaya wali kelas tahu informasinya gitu. Kemudian, nah ini sudah ya nah kemudian mohon juga kerjasamanya kalau berkenan gitu ayah bunda, bagi Ananda yang pulang berbarengan dengan kakak, boleh kakak menjemput langsung di kelasnya adik gitu. Misalnya kelas 2 Bilal nih pulang, salah satu siswanya pulang bareng dengan kakaknya yang ada di kelas 4 gitu. Nanti kalau kakak sudah keluar kelas, sebelum turun ke lapangan, boleh jemput dulu adiknya di kelas 2 Bilal misalnya gitu ya. Jadi nggak nyari-nyari lagi gitu. Tim penjemput pun, tim piket pun, tim guru piket akan lebih mudah gitu. Jadi langsung, oh kakak sama adiknya udah langsung nih, jadi nggak harus kakaknya ada, adiknya belum ada gitu ya, cari-cari dulu gitu, jadinya lebih lama gitu. Bisa seperti itu untuk meminimalisir apa namanya, waktu ya yang jadi lebih lama gitu. Kemudian selanjutnya boleh di next Bu Rima. Oh iya, ada poin yang saya lupa tadi terkait jadwal pelajaran, karena jadwal pelajaran akan kami bagikan kepada ayah bunda, mohon kiranya berkenan untuk menempelkan jadwal tersebut di meja belajar Ananda atau di kamar atau dimanapun tempat strategis yang bisa dilihat oleh ayah bunda juga Ananda sehari sebelumnya. Karena apa? Karena per pekan depan kami selaku wali kelas tidak akan reminder lagi teknis yang akan apa namanya diberikan esok hari gitu. Kalau sebelumnya kan kita selalu apa namanya wali kelas selalu share ya jadwal besok apa saja, misalnya olahraga, matematika dan PPKN gitu ya. Kita selalu reminder H-1. Nah, per pekan depan karena apa namanya sudah ada jadwal dan anak-anak juga sudah PTM 100%, ini juga tujuannya untuk melatih Ananda gitu ya, bisa mempersiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Jadi mohon kiranya jadwal tersebut jika sudah dibagikan bisa ditempel di tempat-tempat yang memang Ananda bisa lihat gitu. Ayah bunda cukup mengingatkan atau membantu Ananda dalam mempersiapkan segala keperluannya. Selanjutnya kalau tadi sudah kepulangan, kedatangan juga alhamdulillah sudah cukup lancar. Nah, ini adalah waktu snack time Ananda. Untuk snack time, Ananda diperkenankan membawa snack itu hanya hari Senin sampai Kamis, karena hari Jumat jadwal kepulangan Ananda lebih cepat, yaitu di jam 9:30 ya. Jadi membawa snacknya cukup dari hari Senin sampai Kamis saja, kecuali bagi Ananda yang memang pulangnya bareng sama kakaknya, otomatis kan harus menunggu setengah jam bahkan sampai 1 jam lebih gitu ya, khawatir lapar di sekolah. Jadi kalau pulangnya bareng kakak, boleh membawa snack yang tidak meribetkan Ananda gitu ya, nggak ribet harus diseduh dulu atau dibikin dulu gitu, jadi yang bisa langsung dimakan sama Ananda. Kemudian mohon kiranya kerjasama dari ayah bunda untuk membawakan Ananda makanan yang sehat. Belakangan selama 1 pekan terakhir ya,
kami walas melihat Ananda sering sekali membawa mie instan gitu yang mana sebenarnya tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Jadi untuk kedepannya mohon kiranya ayah bunda bisa membawakan snack yang sehat, yaitu bisa kue-kuehan gitu ya, kue bolu atau nasi dan lauknya gitu ya. Mohon untuk tidak membawakan bekal mie instan karena ini menular gitu ya, bikin teman-temannya yang lain kepengen. Kalau satu sudah bawa, pasti yang lainnya, "Bu, besok aku mau bawa mie juga ah," gitu. Akhirnya hampir sekelas tuh bawa mie, gitu ya. Kasihan juga kalau tiap hari dibawain mie instan. Kemudian mohon kiranya tidak membawakan ciki, permen, dan minuman-minuman kemasan yang mengandung pemanis buatan. Kalau susu kotak sih masih diperbolehkan ya, kecuali kalau misalnya teh-teh kemasan gitu, dimohon untuk tidak membawakan makanan-makanan tersebut. Karena di sini poinnya kita kondisi pandemi masih berusaha untuk sama-sama ya menjaga kesehatan Ananda gitu supaya mereka tetap fit gitu ya. Nggak batuk, nggak pilek, nggak demam. Jadi bentuk ikhtiar kita adalah salah satunya di snack yang dibawakan ke anak-anak seperti itu. Boleh dilanjut sama dilanjut poin berikutnya Bu Rima. Selanjutnya adalah kelengkapan alat tulis, Ayah Bunda. Alhamdulillah beberapa di antara Ananda sudah ada yang mengumpulkan 14 poin kelengkapan yang harus dibawa oleh Ananda. Kenapa harus dibawa seluruhnya? Supaya meringankan beban Ananda ke sekolah. Jadi nggak harus tiap hari Ananda berangkat ke sekolah dan pulang bawa tas yang cukup berat gitu ya dengan isi yang berbagai macam gitu. Alhamdulillah di sekolah sudah ada loker, fasilitas loker untuk Ananda meletakkan perlengkapannya. Jadi kalau mau digunakan tinggal ambil aja di lokernya gitu. Nah, ini kami kemarin sudah berikan tenggat waktu sampai tanggal 21 Januari. Silakan Ayah Bunda lengkapi. Yang belum boleh dicicil gitu ya Ayah Bunda. Yang penting Ananda ketika membutuhkan perlengkapannya gitu sudah ada di kelas. Paling penting sih ini ya pensil, penghapus, buku tulis yang memang sudah pastinya digunakan setiap hari. Selanjutnya untuk buku paket, mohon kiranya hari Senin dibawakan seluruh buku paket yang diberikan oleh sekolah. Buku tema, buku bahasa Inggris, PAI, Binaul Ibadah, dan juga juz amaknya. Dibawa ke sekolah kemudian disimpan di loker. Nanti Ananda tidak bawa pulang lagi setiap hari buku-buku pelajarannya ini, tapi akan kami bawakan pulang di setiap hari Jumat karena supaya Ananda bisa mereview kembali bersama ayah bunda gitu. Hanya hari Jumat saja dibawakan pulangnya. Nanti hari Senin bawa lagi ke sekolah gitu ya. Jadi nggak tiap hari bawa karena tadi ini buku-buku pelajaran ini kalau dibawa setiap hari juga kan cukup berat ya ayah bunda gitu. Jadi anak-anak bawa buku paket ke sekolah hari Senin dan akan mereka bawa pulang kembali di hari Jumat seperti itu. Kemudian untuk khusus buku Askia dan rapor Quran itu harus dibawa setiap hari. Kalau ini pengecualian. Karena apa? Karena biar ayah bunda bisa ngecek langsung perkembangan bacaan Quran anandanya gitu ya. Oh, hari ini sudah baca Askia halaman 20 gitu kayak apakah besok apakah bacaan halaman 20-nya itu lanjut atau harus diulang kembali. Nah, ayah bunda jadi bisa pantau langsung di rapornya gitu. Kalau memang harus diulang kembali, mungkin ayah bunda bisa membantu Ananda untuk mereview kembali di rumah, dilatih kembali hafalannya pun juga tahsinnya seperti itu. Kemudian, oh iya, khusus kelengkapan ATK ini di poin 8 itu adalah clear holder isi 60 sheet. Nah, ini adalah folder yang isinya plastik-plastik ayah bunda gitu. Beberapa khusus saya kemarin menemukan yang dibawakan itu bukan clear holder tapi
apa namanya, seperti yang tas itu ya. Nah, bukan yang itu, tapi yang folder tapi yang isinya plastik-plastik. Untuk apa? Untuk menaruh worksheet yang kami berikan kepada Ananda. Jadi kalau udah dinilai, Ananda rapikan, masukkan ke dalam clear holdernya hingga rapi gitu ya, supaya nanti itu menjadi portofolio bagi Ananda dan akan kami berikan ketika membagikan rapot seperti itu. Jadi apa namanya, mohon dibawakan gitu ya bagi yang belum, atau yang kemarin salah bawakannya boleh dibawakan pekan depan seperti itu. Untuk poin 13, buku cerita akan diletakkan di rak buku yang memang ada di kelas. Jadi akan bisa diakses bersama oleh teman-teman yang lain. Saling apa namanya, pinjam gitu ya. Jadi perpustakaan mini di dalam kelas seperti itu. Kemudian boleh dilanjut Bu Rima. Nah, ini adalah kegiatan PTMT di jam 7.10 sampai 7.30. Ananda memang mulai masuk masuk itu di jam 7.10 ya Bunda ya. Nah, sebelum 7.30 kita mulai pembelajaran, maka di jam 7.10 sampai 7.30-nya ini kita ada penguatan. Dan kami sudah jadwalkan kalau sebelum-sebelumnya via Zoom kan ada murojaah bersama, kemudian Asmaul Husna gitu ya Bunda ya. Nah ini kami perbaharui kembali disesuaikan dengan kondisi PTMT saat ini, yaitu di hari Senin adalah penguatan bacaan sholat. Kenapa bacaan sholat? Karena banyak di antara Ananda yang belum hafal bacaan sholatnya. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya, karena harus dilaksanakan setiap hari selama 5 kali gitu. Kalau Ananda nggak hafal kan sayang gitu ya. Jadi kami apa namanya, berikan kegiatan jam 0 ini adalah penguatan bacaan sholat, bahkan 2 kali di Senin dan Jumat. Kalau kondisi normal sebenarnya waktu itu kita adakan sholat duha bersama dan sholat zuhur berjamaah gitu ya. Tapi karena masih menyesuaikan keadaan dan kondisi kita, jadi hanya bacaan sholatnya aja yang kita zaharkan sama-sama gitu. Jadi harapannya dengan kita sering menzaharkan sama-sama, Ananda bisa hafal dengan sendirinya tanpa harus menghususkan waktu untuk menghafalkan bacaan sholat tersebut. Karena untuk kelas 1-2 kan biasanya cepat bosen gitu ya, dan bacaan sholat kan lumayan panjang, jadi kami bantu untuk menzaharkan di sekolah bersama-sama. Kemudian hari Selasa yaitu kegiatan literasi, yaitu dari buku-buku bacaan yang sudah dibawakan oleh ayah bunda dari rumah gitu. Jadi Ananda nggak bosen baca buku yang hanya dia bawa aja gitu. Jadi dia bisa pinjem punya temennya yang sudah temannya bawa gitu ya. Jadi bisa ganti-gantian gitu tiap hari Selasa gitu. Nanti setelah mereka baca ada beberapa di antaranya yang menceritakan kembali isi bacaannya seperti itu. Kemudian untuk hari Rabu kita senam bersama. Senamnya ini di dalam kelas, senam sedikit-sedikit aja, gerak sedikit gitu ya, biar menambah semangat bagi Ananda. Kemudian hari Kamis, hafalan perkalian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di semester 1, bahwa di level 2 ini ada program hafalan perkalian 1-5, untuk memudahkan Ananda dalam pelajaran matematika nanti, apalagi ketika mereka naik ke level 3. Seperti itu. Jadi kembali lagi di setiap hari Kamis pagi ini insya Allah akan kami zaharkan sama-sama lagi hafalan perkaliannya, perkalian 1 sampai perkalian 5. Harapannya balik lagi supaya mereka bisa lebih bisa hafal dengan sendirinya gitu ya. Karena sering dizaharkan sama-sama gitu. Jadi mudah-mudahan mereka bisa hafal gitu ya. Kemudian hari Jumat tadi sudah kegiatannya sama seperti hari Senin, yaitu penguatan bacaan sholat. Oke, boleh dilanjut Bu Rima. Nah, yang kedua adalah school rules. School rules ini akan disampaikan oleh Bu Vivi. Kepada Bu Vivi dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sebelumnya kita yel-yel lagi ya. Parents. Bismillah, siap. Bismillah, siap. Belum nih, belum on. Lagi Bun. Parents. Bismillah, siap. Masya Allah.
tes konsentrasi ya, Bun. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk tata tertib siswa sebenarnya sudah ada di mading sekolah. Mungkin Ayah Bunda belum sempat lihat. Jadi saya akan bacakan untuk tata tertib siswa. Di antaranya ada poin A, kewajiban siswa di sekolah, yaitu yang pertama, datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Untuk siswa itu sampai jam 7.15 ya Ayah Bunda ya. Untuk 7.16 biasanya sudah dianggap terlambat. Biasanya kalau misalkan terlambat, nanti ada petugas piket yang mencatat, sampai ketiga kalinya telat, nanti akan ada surat dari disiplin siswa. Cuman karena kita masih awal-awal dan semangatnya masih tinggi, jadi Masya Allah semuanya anak-anak tuh datang ke sekolah tuh tepat waktu, terutama di kelas 2 Zaid, hebat semuanya. Kemudian yang kedua, selalu memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Jika ada yang sudah tidak muat seragamnya, anak-anak bisa memesan lagi ke TU, karena ada beberapa suka ada pengawas datang ke sekolah dan mengecek untuk seragam anak-anak. Yang ketiga, mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki. Keempat, mengikuti seluruh kegiatan sekolah yang sudah ditentukan. Kelima, berjalan dengan tenang di koridor dan tangga pada lajur kiri. Keenam, membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah yang tercecer. Ketujuh, membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kedelapan, menemukan barang yang bukan milik. Jika menemukan barang yang bukan miliknya, maka diserahkan kepada wali kelas atau pemiliknya. Kemudian poin B, hal yang dilarang selama di sekolah. Yang pertama, berkelahi. Kedua, mengenakan pakaian yang ketat atau transparan. Oh iya, Ayah Bunda, satu lagi poin di sini, ada beberapa mungkin untuk anak akhwat terutama yang memakai baju gamis, biasanya belum memakai celana lagi. Jadi tuh kadang anak-anak kan duduknya ada yang begini, begitu. Jadi kadang terlihat auratnya. Jadi dimohon untuk memakai lagi daleman celana, boleh legging, atau celana yang longgar agar tidak terlihat auratnya. Kemudian yang ketiga, rambut gondrong, melebihi daun telinga atau potongan rambut yang tidak lazim seperti memiliki model funky dan bergaris bagi siswa laki-laki. Kemudian keempat, berkata kotor dan menyakitkan hati teman. Yang kelima, mengambil barang atau uang yang bukan miliknya tanpa izin. Keenam, membawa handphone. Ketujuh, mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah dalam bentuk apapun. Nah, ini adalah tata tertib siswa yang harus diingat-ingat. Ya, selanjutnya boleh Bu Rima. Nah, di sini ada RKB dan program level 2. Nah, ini kalender pendidikan ya Ayah Bunda ya. Insya Allah kita akan ada beberapa kegiatan di sekolah, insya Allah akan dilaksanakan secara offline dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian dengan tetap memakai prokes kesehatan yang kita harus taati. Untuk di bulan Februari nanti insya Allah kita akan ada acara outbound untuk kelas 1 dan 3. Kemudian di bulan Maret ini akan ada Market Day, kemudian dan pentas seni. Kemudian bulan April, ini untuk saya bacakan untuk di kelas 2 aja ya, di level 2. Untuk bulan April nanti akan ada acara Tarhib Ramadan, kemudian ada libur akhir, pasti dicarinya sama parents, liburnya kapan ya Bu? Nah, di sini sudah ada juga liburnya untuk libur akhir Ramadan dan libur awal Ramadan. Lanjut Bu Rima. Oke. Nah, nanti untuk PAT itu akan diadakan di bulan Juni, PAT kenaikan kelas ya. Nah, dan ada kelas meeting. Insya Allah untuk acara terdekat sih outbound. Mudah-mudahan bisa secara
offline. Dan nanti akan kami infokan lagi. Nah, untuk RKB di bulan Januari, nanti kita akan berikan juga RKB-nya ya Ayah Bunda ya. Untuk sementara ini kurang lebih penjelasan untuk materi di bulan Januari. Untuk PPKN itu pengamalan Pancasila 1 sampai 5, bahasa Indonesia puisi dan kalimat permintaan maaf dan tolong, matematika konversi satuan panjang, SBDP pola irama, bahasa Inggris animals. Life skill menjaga kebersihan kelas, PAI surat Al-Asr, Binaul Ibadah bacaan sholat. Oke, kemudian program level 2 akan disampaikan oleh Bu Risma. Kepada Bu Risma, silakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan program level 2, yaitu yang pertama ada konsultasi orang tua, dengan tujuan sebagai sarana media komunikasi antara orang tua dan guru mengenai perkembangan siswa. Insya Allah untuk konsultasi akan dibuat secara terjadwal. Yang kedua itu ada hafalan perkalian ya, ayah bunda dan anak-anak. Nah, karena kan kemarin semester 1 kita sudah melakukan penghafalan perkalian 2 sampai 3. Nah, di semester 2 ini diharapkan Ananda sudah dapat menghafal perkalian 1 sampai 5. Adapun waktu untuk menyetorkannya yaitu bisa dilakukan secara setiap minggu. Lanjut Bu Rima. Yang ketiga ada budaya 5S, yaitu bertujuan untuk melatih sikap sopan, santun, senyum, salam, dan sapa kepada siapapun dalam diri Ananda. Dengan waktunya itu setiap hari ya, baik di saat sekolah maupun di rumah. Selanjutnya ada budaya bersih, yaitu dengan tujuan melatih rasa kedisiplinan, tanggung jawab diri terhadap barang-barang pribadi. Jadi di sini kita ingin menanamkan rasa kedisiplinan, kebersihan, dan tanggung jawab terhadap barang-barang yang dimiliki oleh Ananda. Selanjutnya ada duha mandiri, karena biasanya kan sebelum pandemi di sekolah kita ini ada duha mandiri secara langsung di sekolah. Nah, karena saat ini sedang pandemi, maka diharapkan Ananda dapat melaksanakan sholat duha sebelum berangkat ke sekolah. Tujuannya yaitu agar anak-anak dapat membiasakan diri melaksanakan sholat duha. Lanjut Bu Rima. Selanjutnya ada jalur komunikasi ya, yaitu agar terjalinnya komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua secara sistematis dan struktural. Adapun di sini berisi tentang kegiatan, testimoni, saran yang disampaikan, yaitu adapun alur jalur komunikasi, yaitu melalui walas, disiplin siswa, BK, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah. Jadi apabila ayah bunda ada kendala atau ada yang ingin disampaikan atau ada saran, maka dapat diberikan melalui terlebih dahulu ke walas, nanti akan disampaikan lagi ditindaklanjuti oleh disiplin siswa ataupun bimbingan konseling, dan kemudian disampaikan kepada wakil kesiswaan atau kepala sekolah. Selanjutnya ada literasi harian dan pekanan, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dalam diri Ananda. Selanjutnya ada protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID di lingkungan sekolah. Jadi diharapkan Ananda membawa hand sanitizer, masker cadangan, dan juga tisu basah. Masker cadangan itu berguna ketika saat masker yang Ananda gunakan kadang ada yang rusak atau copot talinya, maka dapat digunakanlah masker cadangan. Lanjut Bu Rima. Baik, selanjutnya sosialisasi pembelajaran Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pariskon. Guru. Mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu Guru dan juga Ayah Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat
share screen-nya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon waktunya menyampaikan program Al-Quran di semester 2, level 2. Nah, yang pertama adalah target tahsin dan tahfiz Al-Quran semester 2, level 2 ini. Ini ada sedikit perubahan mungkin ya, karena peralihan dari PJJ ke PTM 100%. Adalah tahsin. Target tahsin di semester ini Ananda nanti akan diwajibkan untuk bisa sampai target semampunya ya, yaitu di Askia Jilid 2 halaman 1 sampai 15. Jadi untuk tahsinnya nanti adalah 15 halaman. Dibagi sesuai dengan kalender pendidikan atau hari aktif ya, pembelajaran aktif. Jadi sekitar 15 halaman. Nah, materinya di Askia Jilid 2 dari halaman 1 yang pertama ada tanwin. Ya, tanwin ini meliputi tanwin fathah tanwin, kemudian kasroh tanwin, dan dhammah tanwin. Materi yang kedua masih di tahsin, yaitu sukun dan tasydid huruf mati, dan juga tasydid huruf yang bertasydid. Dan ketiga adalah latihan dari bacaan huruf sukun dan huruf bertasydid. Kemudian di target tahfiz, hafalan untuk level 2 ini di semester 2 adalah Al-Quran surah Al-Lail sampai dengan surah Al-Fajr. Jadi kalau dihitung rata-rata, hitung secara kolektif ya, secara keseluruhan, hafalan ini jumlahnya ada 4 surat. Ada Al-Lail, Asy-Syams, kemudian Al-Balad, dan juga Al-Fajr. Secara perhitungan halaman di Al-Quran yang pojok ya, Al-Quran sudut, Al-Quran Rasul itu ada 3 halaman. 3 halaman ini berarti ada 45 baris. Jadi ketika nanti Ananda dipersiapkan untuk mampu menghafal 3 halaman ini, mungkin bisa dibagi di semester ini, misalnya 1 bulan bisa hafal 1 halaman minimal. 15 baris. Jadi nanti ayah dan bunda bisa menggunakan hafalan bukan per ayat gitu ya, bukan hitungan ayat. Jadi bisa menggunakan baris saja standarnya supaya bisa lebih imbang gitu ya. Kenapa tidak menggunakan ayat? Karena kalau ayat itu tidak menentu ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi kalau itu 1 halaman bisa 15 baris. Maka standar hafalannya mungkin bisa menggunakan baris atau halaman. Selanjutnya program Al-Quran ya. Program Al-Quran di level 2 ini ada 3 ya nanti. Program KBM level 2 yang pertama pembelajaran tahsin 2 kali. Yang tadinya di semester 1 adalah 3 kali untuk tahsin. Tapi kali ini di semester ini menjadi 2 kali tahsin dan 2 kali tahfiz dalam 1 pekan. Untuk harinya mungkin berbeda-beda ya, kecuali kalau yang di Baidah misalnya itu di hari Senin dan Selasa tahsin, kemudian Kamis dan Jumatnya digunakan untuk tahfiz. Mohon koreksinya dari wali kelas untuk jika ada yang salah. Kemudian tahfiz untuk di selain kelas Abu Ubaidah, karena sama ya hari pelajaran Al-Quran, maka Senin dan Selasa digunakan untuk tahsin, membaca Askia atau Al-Quran. Kemudian tahfiznya di hari Rabu dan Kamis. Jadi bisa imbang, bisa sama ya. Tahsinnya 2 kali, tahfiznya 2 kali dalam 1 pekan.
Program yang kedua adalah tes kenaikan. Ya, jadi bagi Ananda yang sudah selesai di Askia 1 atau selesai di Askia 2, nanti sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya, kalau Askia 1 naik ke jilid 2, maka akan diadakan ujian terlebih dahulu dan nanti bisa dikoordinasikan dengan guru Al-Qur'annya untuk menghubungi mudir supaya bisa dilaksanakan tes kenaikan jilid Askia. Begitu juga kalau misalnya sudah selesai di jilid 2, untuk naik membaca tahsin Al-Qur'an, sama akan diadakan ujian terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ini ada satu lagi, yaitu sertifikasi. Sertifikasi Al-Qur'an. Ini sebetulnya sertifikasi Al-Qur'an adalah program khusus level 3. Akan tetapi arahan dari mudir, dari Pak Lili, apabila ada kelas 1 atau kelas 2 yang sudah tahsinnya sampai membaca Al-Qur'an, maka diperbolehkan untuk bisa mengikuti sertifikasi tahsin untuk teknis dan juga waktu pelaksanaannya akan diinfokan berikutnya. Selanjutnya adalah program Al-Qur'an level ya. Itu setiap pekan, setiap Selasa pagi akan diadakan murojaah bersama. Nah, yang mimpin adalah siswa. Siswa ini akan ditunjuk oleh guru Al-Qur'an ataupun dari pimpinan untuk bisa memimpin murojaah setiap hari Selasa pagi. Kemudian program berikutnya adalah formatif, ya, seperti semester 1 ada formatif 1, formatif 2, dan formatif 3 khusus Al-Qur'an ya. Itu nanti insya Allah akan diadakan di bulan depan, bulan Februari, Maret, dan juga April. Untuk waktu pelaksanaan yang tidak berubah adalah di pekan kedua. Apabila ada perubahan nanti akan diinfokan. Selanjutnya adalah semester akan diadakan EHB Al-Qur'an. Seperti biasa ada EHB Tahsin, ada juga EHB Tahfiz. Nah, demikian untuk penyampaian program Al-Qur'an ya. Ada beberapa catatan yang merupakan hal yang penting yang mungkin sebagai evaluasi beberapa hari PTM ini adalah yang pertama, siswa Ananda pada ayah dan bunda untuk bisa memberikan pendampingan secara maksimal, karena waktu di Al-Qur'an di kelas itu hanya sedikit ya, tidak sebanyak ayah dan bunda di rumah. Untuk itu ketika misalnya di pembelajaran tahsin pada pagi harinya mungkin bisa pada siswa untuk kembali membaca di ba'da maghrib ataupun ba'da isya, supaya tetap bisa mengingat pelajaran-pelajaran di pagi hari tersebut. Begitu juga kalau misalnya pembelajaran tahfiz, apabila pagi sudah setoran ke guru Al-Qur'an, mungkin malamnya bisa diminta baca. Nanti ayah dan bunda bisa menyimak. Kemudian catatan berikutnya adalah dari mudir ya. Ini arahan dari mudir. Ayah dan bunda mungkin yang siswa atau anak-anaknya masih menggunakan Al-Qur'an atau juz amma yang pakai Latin ya. Mungkin bisa diganti Al-Qur'annya supaya anak-anak bisa fokus membaca teks Arabnya. Kalau nanti misalnya siswa masih menggunakan juz amma yang ada teks Latinnya, yang bukan terjemah ya, itu khawatir ada perbedaan-perbedaan. Apalagi percetakan-percetakan ya. Ada bacaan yang harusnya panjang untuk cetakan A misalnya, itu ada garis di atas huruf. Ada juga percetakan B yang menggunakan 2 huruf. Misalnya amanu, A-nya ada 2.
Itu juga misalnya huruf za. Ada yang menggunakan D sama Z, ada juga yang hanya ditulis Z saja. Nah, seperti itu mungkin arahan dari pimpinan, dari mudir, saya meminimalisir kesalahan-kesalahan membaca. Apabila misalnya ada siswa yang kesulitan, sedangkan mereka dituntut harus hafal sekian baris atau sekian ayat, mungkin akan ditalakikan oleh guru Al-Qur'annya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Demikian Bu Vivi, saya kembalikan untuk penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizkon yang telah menyampaikan materi. Kemudian kita akan membuka tanya jawab. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, boleh menuliskan di kolom chat atau yang mau langsung juga boleh. Tapi sebelum tanya jawab akan ada sedikit tambahan yang akan disampaikan oleh Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Vivi. Mohon izin ayah bunda untuk pertanyaan yang akan disampaikan boleh melalui chat room ya. Sedikit saja tambahan dari saya terkait dokumentasi Ananda. Walas akan mendokumentasikan pada waktu-waktu tertentu saja. Mohon pemaklumannya karena untuk level 2 ini wali kelas sudah sendiri ya. Kalau level 1 kan ada partnernya. Kalau di kelas 2 sendiri wali kelasnya gitu. Jadi untuk dokumentasi kegiatan Anda hanya bisa di waktu-waktu tertentu. Misal di saat wali kelas ada jam kosong seperti itu. Atau memang ketika materinya tidak terlalu padat seperti itu ya. Jadi mohon pemaklumannya saja itu. Itu saja dari saya. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari ayah bunda bisa langsung via chat room atau langsung. Barangkali mungkin dari Pak Kamal selaku perwakilan pimpinan ada yang mau ditambahkan Pak Kamal? Cukup Bu, saya banyak mendengar aja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Kamal. Silakan ayah bunda dibuka Kasih tanya jawab. sesi tanya jawab. Di chat sudah ada yang bertanya ya Bu Vivi ya? Oh iya ada Pak nih kepada Pak Rizkon dari Faza 2 Zaid. Assalamualaikum Pak Rizkon, mohon dijelaskan ulang tadi sertifikasi untuk tahsin atau tahfiznya ya. Pak Rizkon, dipersilahkan. Langsung dijawab ya Bu Vivi ya? Ya boleh. Oke, terima kasih Bu Vivi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini terkait dengan sertifikasi tahsin. Kalau yang selama ini adalah sertifikasi tahfiz ya. Untuk yang sudah berjalan adalah sertifikasi tahfiz yang diperuntukkan untuk level 4, 5, dan 6. Kalau yang sertifikasi tahsin ini khusus untuk kelas 3. Tetapi arahan dari mudir bisa dari level 1 dan juga level 2 yang sudah membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada ananda atau siswa dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sudah membaca Al-Quran, tahsinnya, maka diperbolehkan untuk mengikuti sertifikasi tahsin. Nanti untuk mekanisme sudah direncanakan adalah siswa mengikuti sertifikasi tersebut diberikan halaman atau diberikan bacaan satu halaman mungkin ya untuk dibaca oleh ananda. Apabila lulus tes maka akan diberikan sertifikatnya. Untuk waktu pelaksanaannya masih dalam proses dari mudir dan juga guru Al-Quran lainnya. Begitu Bu Vivi dan Bunda Faza. Baik Pak Rizkon, terima kasih penjelasannya. Yuk, ayah bunda ada yang ingin bertanya? Kita sampai jam berapa ini ya? Sampai jam 2:30 ya? Jadwal.
Oh, ada penanya lagi dari Diva 2 Zubair. Assalamualaikum Bu Guru, sedikit masukan saat anak-anak makan. Apakah bisa dibantu untuk selalu diingatkan agar anak-anak fokus menghabiskan makanannya tanpa banyak berbincang dengan temannya? Karena anak-anak makan di kelas ya Bu, dan harus membuka masker. Oke. Kemudian dari Bunda Separati, Assalamualaikum, izin bertanya berhubungan prokes untuk anak yang sedang batil, kan disarankan untuk di rumah dulu hingga benar-benar sembuh. Sementara biasanya batil tidak bisa langsung sembuh dalam 1-2 hari. Apakah dalam kasus ini anak-anak tetap bisa mendapatkan pelayanan PJJ hingga sembuh benar? Karena kalau tidak, khawatir orang tua ingin anaknya cepat-cepat masuk supaya tidak ketinggalan pelajaran. Terima kasih, Bu. Yuk, ada yang ingin menjawab? Bu Ayu, gimana? Langsung jawab. Baik, terima kasih Bu Vivi. Satu lagi nih Bu, ada Oke, dari sekalian ya. Bunda Afrika ya. Mohon dipertimbangkan terkait buku paket yang akan hanya dibawa ke rumah setiap hari Jumat saja, artinya review hanya bisa di Sabtu dan Minggu. Khawatir juga jika saat masuk pekan formatif dan siswa kebetulan berhalangan hadir di hari Jumat, maka siswa tidak memiliki bahan ajar. Sama saya buku paket tetap di rumah saja Bu, jadi orang tua juga bisa membantu mengajarkan. Oke ya, baik Bun. Yuk Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Vivi dan juga bunda-bunda yang sudah bertanya. Dari Bunda Diva dulu ya, kelas 2 Zubair, terkait protokol kesehatan ketika makan bersama ya, snack time. Insya Allah untuk kegiatan makan bersama kami sudah desain gantian gitu ya. Jadi nggak langsung semuanya makan bersamaan gitu. Kalaupun memang makan bersamaan, kami membuat kesepakatan bersama anak-anak untuk fokus makan dan tidak mengobrol sama sekali gitu. Seperti di kelas saya gitu ya, beberapa anak negosiasi ya istilahnya. Awalnya kan memang gantian gitu makannya ya. Cuma beberapa anak, "Bu, aku udah lapar banget, nggak tahan nungguin temannya," gitu ya. Akhirnya mereka negosiasi, kita buat kesepakatan bersama, oke makan, sama-sama tapi kesepakatannya tidak ada suara sedikit pun sama sekali dan fokus makan. Ketika Bu Ayu dengar suara sedikit saja, maka mohon maaf peraturannya kembali ke awal, yaitu makan secara bergantian. Satu meja, satu orang makannya, seperti itu. Dan untuk awalan memang mereka bisa ini ya, bisa menyepakati dan menyetujui dan cukup kondusif gitu. Tapi tetap biasanya kami, itu hanya sesekali aja yang makannya bareng-bareng gitu ya, tapi tetap lebih prioritaskan ke gantian makannya gitu ya. Kayak, jadi satu kelompok, satu orang yang makan dulu, yang lainnya menunggu sambil beraktivitas apakah membaca buku atau mewarnai atau yang lainnya. Dan tetap mereka tidak diperkenankan untuk sambil berbicara, menghampiri temannya di meja yang lain, atau apapun itu yang memang, melanggar protokol kesehatan, seperti itu. Insya Allah kami pun dari wali kelas selalu mengingatkan bahwa, kondisi kita ini masih di, masa pandemi. Karena namanya anak-anak ya Bunda ya, apalagi, level rendah gitu, saking antusiasnya mereka, excited-nya mereka di kelas gitu, kadang ya itu, menganggap bahwa ini kondisi sudah normal gitu ya, pengen ngajak main gitu ya, lari-larian, keluar kelas, ke lapangan gitu ya. Ya itu, bagian dari, PR-nya wali kelas gitu ya, terus mengingatkan supaya mereka tetap menjaga, protokolnya di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih untuk masukannya Bunda Diva. Kemudian untuk Bunda Skarlati, ini Bunda Arsyad kelas Bilal ya. Waalaikumsalam, terkait anak yang sedang batuk ya, kebetulan memang belakangan lagi musim batuk pilek ya Bunda ya. Nah, mohon maaf gitu kami sampaikan terkait hal ini karena kita sudah PTMT 100% dan hanya, siswa-siswi tertentu saja yang, PJJ, itu pun harus dengan surat keterangan dokter dan segala macamnya.
yang memang punya komorbid gitu ya. Nah, selebihnya jika memang sedang kurang sehat, demam, batuk, pilek, maka kondisinya kembali seperti situasi normal. Mereka dianggap sakit gitu ya, tidak masuk. Terkait pelajaran yang khawatir tertinggal, insya Allah wali kelas akan mengejar gitu ya ketika mereka masuk. Atau kalaupun memang apa namanya sampai berhari-hari gitu ya, sampai seminggu misal, jangan sampai sih ya Bunda ya. Itu mungkin wali kelas hanya sekedar menyampaikan bahwa hari ini belajar halaman sekian. Seperti itu aja. Jadi tidak ada Zoom, tidak ada video call, hanya menyampaikan bahwa pelajarannya halaman sekian sampai sekian bisa dipelajari secara mandiri di rumah. Selebihnya tapi tetap sakit, untuk di absensinya tetap kita beri keterangan sakit gitu. Kalau PJJ kan sakit, izin gitu ya, selama mengumpulkan tugas tetap dianggap masuk. Nah, kalau ini karena sudah PTMT 100%, maka kalau memang kondisi Ananda tidak memungkinkan, tetap kami absen masuk terkait pelajaran yang khawatir tertinggal. Mohon maaf tidak ada Zoom dan video call lagi, tapi insya Allah mungkin kami akan share materi yang disampaikan di hari tersebut, halaman sekian sampai sekian. Boleh dijapri wali kelasnya jika memang apa namanya membutuhkan hal yang demikian, seperti itu. Kemudian Bunda Afika, waalaikumsalam, terkait buku paket yang hanya dibawa setiap hari Jumat. Nah, terkait hal ini saya bertanya kembali sama ayah bunda, apakah dapat dipastikan jika buku paket ini dibawa pulang setiap hari, keesokannya tidak ada buku yang tertinggal? Karena PR-nya bagi kami wali kelas, dengan buku paket ini dibawa pulang, dibawa ke sekolah dan dibawa pulang setiap hari, ada saja Ananda yang ketinggalan buku paketnya. Dan itu cukup mengganggu ketika proses pembelajaran berlangsung. Gitu, Bu, aku nggak bawa buku paket gitu ya. Misalnya mengerjakan buku paket halaman sekian, akhirnya apa namanya, Ananda harus menulis di buku tulis, yang mana kalau menulis di buku tulis itu jelas tidak sama di buku paket. Biasanya di buku paket kan ada gambar-gambarnya gitu ya, ada tabelnya, gambarnya, segala macam gitu. Nah, ketika Ananda harus menyalin di buku tulis, mereka pun akan bingung, Bu, gambarnya digambar nggak? Bu, tabelnya digaris nggak? Dan itu kalau harus digaris dan digambar memakan waktu yang lebih lama lagi. Sementara Ananda untuk level 2 ini saja, untuk menulis dan membacanya masih harus kami bimbing beberapa di antaranya. Jadi untuk hal ini sebenarnya sudah kami pertimbangkan sebaik mungkin. Salah satu alasan kenapa ditinggal di sekolah adalah hal demikian. Gitu, daripada Ananda ketinggalan pelajaran saat dijelaskan guru di sekolah gitu ya. Lebih baik kan ya udah ditinggal aja di sekolah gitu. Nah, untuk pekan formatif insya Allah gitu, ini ada pengecualian, bisa dibawa pulang setiap hari khusus ketika formatif gitu. Tapi kalau hari-hari biasa insya Allah tetap seperti teknis yang kami sampaikan di awal, yaitu Ananda membawa buku paket ke sekolahnya hari Senin dan hari Jumat akan kembali dibawa pulang. Karena apa? Meminimalisir buku yang tertinggal. Seperti itu ya Ayah Bunda ya. Mohon dimaklumi bersama. Bu Ayu izin menambahkan. Dan Boleh, untuk boleh. buku paket dimohon untuk tidak dikerjakan dulu di rumah, karena beberapa di kelas tuh kadang aku udah ngerjain Bu, jadi tuh karena udah ngerjain anak-anak jadi tidak mendengarkan lagi gitu. Jadi dimohon untuk tidak dikerjakan dulu. Dan untuk meminimalisir itu mungkin boleh difotokopi, jadi untuk pegangan di rumah gitu. Untuk latihan dulu di rumah boleh. Jadi diharapkan untuk tidak diisi dulu, karena ada beberapa ya udah diisi Bu, aku jadi nggak ngapa-ngapain gitu, jadi dia main atau apa gitu. Materi yang apa aja ya Bu Ayu, lanjut aja. Oke, lanjut ke 2 Zaid Bunda Hafiz ya. Izin bertanya, kalau pakai seragam apakah di sekolah masih ada contoh yang jadi? Karena takutnya kalau ada, jadi kan bisa dipasin juga diprediksi ke perkembangan anaknya. Kalau ukur sendiri takutnya
beda standar. Mohon izin Bunda Hafiz, ini maksudnya mau jahit sendiri atau bagaimana ya? Saya agak kurang paham. Ada Bunda Hafiz? Izin bertanya, Bu. Oh, baik. Ini ayahnya bukan Bunda ya. Oh, Mohon baik. Silakan Ayah. Cuma ingin nanya aja, apakah masih ada seragam yang sudah jadi kan di sekolah kan itu kita suruh ngukur sendiri kan untuk pesen itu. Nah, kita takutnya kan beda standar ukuran antara kita sama penjahit kan bisa aja salah. Mungkin di sekolah masih ada ukuran-ukuran 3, ukuran 4, ukuran 5. Itu kan lebih cepat, Bu, daripada ngukur sendiri. Kita juga bukan penjahit, bukan spesialisasinya. Oh, begitu. Baik, baik. Terkait seragam ini, insya Allah akan kami coba tanyakan ke bagian TU ya Hafiz ya, karena kebetulan untuk seragam, apa namanya, teknis detailnya juga kami belum terlalu paham. Nah, terkait ukuran-ukurannya, apakah ada contoh yang sudah jadi? Biasanya sih ada. Cuma untuk lebih pastinya, insya Allah akan kami tanyakan ya Ayah Hafiz ya kepada Karana. Atau kalau mau tanya langsung boleh WhatsApp beliau gitu ya. Nanti kontaknya akan di-share seperti itu. Karena toh pada waktu disuruh ukur di sekolah pun akhirnya juga ukuran nggak kepake kan, cuma pakai angka 3, angka 4, angka 5 kan, Bu. Oh iya, betul betul. Biasanya sih ada yang sudah jadi Ayah, ada yang sudah jadi buat contoh gitu. Tapi apa namanya, tetap kayaknya sih ditanyakan lingkar dada gitunya ya. Tapi kembali lagi insya Allah akan kami tanyakan ya terkait detail seragam ini ya. Karena kami wali kelas kurang paham gitu. Nanti akan kami teruskan ya pertanyaannya. Ya, makasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Untuk Bunda Ara, Assalamualaikum. Saya juga ingin menanggapi tentang buku paket yang dibawa di hari Senin dan Jumat. Tasnya akan lebih berat di hari Senin dan Jumat. Bagaimana kalau dibawa setiap pelajarannya saja untuk PAI, Bina Ibadah, dan English? Untuk sertifikat perkalian bagaimana metodenya dan apakah harus selesai di kelas 2 ini? Terkait buku paket tadi sudah dijelaskan ya Bunda Ara, mohon maaf gitu. Mungkin bisa boleh silahkan dibawa Senin atau Selasa gitu ya, 2 hari dicicil gitu. Yang penting dibawa di awal pekan seperti itu Bunda gitu, dan akan dibawa pulang kembali di akhir pekan. Karena apa tadi tujuannya sudah saya sampaikan, meminimalisir ketertinggalan buku. Karena saya yakin Ayah Bunda juga tidak semuanya bisa terus memantau setiap hari ya, oh besok jadwalnya ini gitu ya. Ada saja yang ke-skip gitu ya, dan Ananda juga masih di level 2 gitu untuk tanggung jawab menyiapkan perlengkapannya sendiri masih harus didampingi gitu ya. Jadi kembali lagi gitu, tetap pada keputusan awal, membawa di awal pekan dan juga dibawa pulang di akhir pekan, seperti itu. Kemudian untuk sertifikat perkalian metodenya akan kami berikan kalau sudah hafal perkalian 1 sampai 5. Untuk hafal perkalian 1 sampai 5 ini silakan dicicil, tidak harus langsung sekali setor langsung hafal 1 sampai 5. Kalau memang Ananda baru hafal perkalian 1 dulu boleh, 1, 2 dulu boleh silahkan. Yang penting sampai kenaikan kelas 3 nanti Ananda sudah setor semuanya 1 sampai 5. Kalau memang Ananda belum hafal, ternyata mohon maaf untuk sertifikatnya akan kami ini dulu ya, tahan ya. Nanti akan kami berikan ke walas berikutnya yaitu di kelas 3. Gitu. Jadi wali kelas 3-nya yang memberikan kalau memang Ananda sudah hafal perkalian 1 sampai 5-nya. Kalau di kelas 3 itu targetnya hafal perkalian sampai 10 bahkan ya. Jadi makanya di level 2 ini kita membantu yaitu hafalan perkalian 1 sampai 2 supaya nanti di kelas 3 nggak numpuk gitu ya Bun targetannya gitu. Jadi tinggal nerusin aja perkalian 6 sampai 10-nya. Gitu alhamdulillah beberapa di antara siswa kita juga sudah ada yang setor dan sudah ada yang mendapat sertifikat perkaliannya di semester 1 kemarin gitu ya, itu luar biasa. Nah semester 2 ini yang belum silakan gitu ya, boleh setiap pekan 1 perkalian atau sebulan sekali 1 perkalian juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai memberatkan juga ayah bunda di rumah seperti itu ya. Untuk Bunda Lea 2 Zubair,
Assalamualaikum, memberikan masukan apabila anak-anak sedang menunggu jemputan, apakah tidak lebih baik anak-anak tetap menunggu di dalam kelas ya Bu? Karena kalau saya perhatikan anak-anak menggerombol di bawah dan duduk berdekatan. Mengingat sekarang sedang maraknya Omikron yang gampang sekali menular. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih masukannya untuk Bunda Lea. Terkait teknis penjemputan ini, teknis kepulangan, sebenarnya, kami pihak sekolah sudah meramu sedemikian rupa. Jika pertimbangannya jika anak-anak menunggu di dalam kelas akan, prosesnya akan lebih lama dan akan terjadi penumpukan di akhir. Karena kalau sudah di dalam kelas, anak-anak harus menunggu turun dulu, turun tangga dulu gitu ya. Belum lagi, hal-hal lainnya gitu, apalagi kelas 2 Bilal kan paling ujung, paling jauh dari tangga ya, paling lama sampainya ke bawah, gitu. Jadi tim piket pun akan, misal kalau sekarang mengikuti teknis yang sekarang kan, motor dibariskan 5 baris gitu ya Bunda ya, 5 baris gitu. Di barisan awal misalnya, apa namanya, Arsyad 2 Bilal sudah dijemput, tim piket sudah memanggil, kemudian Arsyad harus bersiap dulu, turun tangga dulu, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Khawatir terjadi penumpukan di akhir. Dan itu akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa nantinya sampai mengular ke luar, gitu. Nah, makanya wali kelas biasanya mendampingi turun ke lapangan untuk mengantisipasi, penggerombolan anak-anak ini, gitu ya. Jadi wali kelas mendampingi paling tidak, 15 sampai 30 menit di awal gitu, memastikan anak-anak sudah dijemput dan ya itu tadi, sebisa mungkin untuk mengantisipasi penggerombolan ini ya, misal menghampiri temannya yang lain, main-main gitu ya. Jadi, bismillah kita sama-sama ikhtiar dengan, beragam cara gitu ya Bun ya, mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita semua gitu, karena, sesungguhnya Allah sebaik-baik pelindung sih, mudah-mudahan ya, apa namanya, kita dijauhkan dari virus, corona yang saat ini pun, sebenarnya masih ada di sekitar kita, seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk masukannya. Cukup ya? Oh, oke. Untuk Bunda Diva ya, nah ini terkait masker, insya Allah di sekolah pun ada masker Bunda, masker, cadangan untuk anak-anak gitu ya. Nah sekalian nih, jadi nggak usah khawatir ya Bunda Diva gitu. Nah sekalian juga, apa namanya, mengingatkan ayah bunda, ada beberapa di antara anak kita yang dipakaikan masker dewasa dari rumah gitu. Nah itu biasanya kendor kalau dipakai sama anak-anak gitu di sekolah ya. Entah itu turun sampai ke bawah hidung gitu ya, bahkan, apa namanya, sampai, apa namanya, benar-benar kebuka gitu, karena kan masker dewasa dipakai anak-anak kendor banget biasanya gitu ya. Udah gitu untuk yang ahwat nggak dipakaikan konektor masker gitu kan, disangkutin di telinganya gitu, jadi susah untuk benerinnya. Nah makanya sekalian mumpung Bunda Diva ini reminder terkait masker, mohon izin ayah bunda anak-anak dipakaikannya masker anak-anak saja gitu supaya pas di, area yang memang harus ditutupi seperti itu ya. Karena kalau pakai masker dewasa, ya itu tadi, copot-copot terus gitu ya, kasihan juga anaknya tiap saat benerin gitu ya, jadi nggak fokus juga belajarnya. Itu sih dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu guru yang lain, Bu Rima, Bu Risma, Bu Vivi? Cukup Bu Ayu. Cukup ya? Oke, sudah. Oh, ada lagi, satu lagi mungkin ya? Berapa menit lagi ya? Sebentar, masih ada 8 menit lagi Bu. 8 menit 8 lagi, Bu. menit lagi. Oke. Arsyad, maaf izin bertanya, untuk pelajaran Al-Quran terutama tahfiz, apakah ada perbedaan antara PJJ dan PTM? Kalau ketika PJJ kan biasanya guru hanya tinggal menerima setoran hafalan dari anak-anak. Kalau PTM apakah anak-anak diberi talaki sesuai capaian hafalannya? Silahkan Pak Rizkon, mungkin bisa bantu dijawab pertanyaan dari Bunda Arsyad. Baik Ada Bu Pak Ayu, Rizkon? Oh ya. terima kasih. Ya Bu, assalamualaikum. Ya, ini dari Bunda Arsyad ya. Tadi pertanyaannya mana? Ini teknis
Al-Quran, apakah ada perbedaan antara PJM? Kalau ketika PJJ biasanya guru hanya menerima setoran hafalan. Nah, untuk PTM apakah diberi talaki dulu sesuai capaian hafalannya atau sama seperti PJJ begitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi begini ya, kalau misalnya waktu PJJ ya, itu kan ada video, ya. Video dari guru Al-Quran. Setiap ada video tahsin, ada video tahfiz. Nah, kali ini nanti guru akan memberikan selain menerima setoran ya, yang tahfiz, jika ada siswa atau anak kesulitan untuk membaca teks Arabnya, seperti yang tadi disampaikan dari arahan Pak Mudir. Jadi ketika kesulitan membaca Arabnya nanti akan ditalakikan oleh Bapak Ibu guru Al-Quran. Begitu. Jadi kalau PTM ini masih sama menerima setoran. Kalau masih ada waktu yang masih kosong ya. Jadi kalau menerima setoran itu kan nggak tentu ya, ada yang 60 menit gitu ya keseluruhan, ada yang tidak sampai 60 menit. Nah, waktu-waktu yang kosong itu nanti digunakan selain untuk murojaah juga untuk talaki ya. Cuman untuk talaki yang individual satu persatu kemungkinan tidak semuanya gitu ya. Jadi yang kesulitan saja. Karena kalau satu persatu atau secara privat itu nanti waktunya yang tidak cukup gitu ya. Karena kan berbeda hafalannya antara satu anak dengan anak yang lain gitu. Tidak, kecuali kalau memang diproyeksikan hafalannya sama semua. Jadi kira-kira ada talaki juga bagi siswa yang kesulitan untuk menghafal. Demikian Bu Ayu. Baik, jazakallahu khair Pak Rizkon untuk jawabannya. Mudah-mudahan sudah cukup ini ya Bunda Arsyad ya, sudah cukup pertanyaan dari Bunda. Terakhir mungkin ya dari Bapak Fahrul Rozi kelas Abu Ubaidah. Mohon upayakan setiap hari ruang kelas malam hari disemprot disinfektan. Insya Allah ayah gitu ya, kita setiap hari tetap disemprot, bukan disemprot, ya benar disemprot desinfektan gitu ya. Setelah area sekolah kosong. Jadi setelah anak-anak pulang pun juga guru-guru pulang. Gitu biasanya kalau harian pakai apa tadi ya kalau disampaikan Bu Robi itu Kyoto ya, Kyoto saya nggak paham ininya detailnya gitu ya. Kemudian weekend pun tetap semprot. Jadi insya Allah itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan anak-anak seperti itu ya. Terima kasih masukannya Bapak Fahrozi. Mungkin cukup Ayah Bunda ya, kalau ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan lagi boleh via Japri gitu ya, wali kelasnya ada saya, Bu Vivi, kemudian Bu Rima dan Bu Risma. Semoga setiap pertanyaan yang diajukan sudah cukup terjawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan dari saya selaku koordinator lapangan di level 2. Semoga kita semua bisa dimudahkan, dilancarkan tiap langkah kita, upaya kita, ikhtiar kita dalam membersamai ananda-ananda di level 2. Mohon doanya juga Ayah Bunda, semoga kami para guru, wali kelas senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam mendampingi ananda selama PTM di sekolah. Kita sama-sama ya Ayah Bunda ya, terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini dalam agenda mod hari ini. Saya senang banget akhirnya tadi sempat ketar-ketir ya kok dikit banget yang datang gitu, ternyata pas semakin ke sini 63 orang hadir gitu ya. Berarti antusiasnya luar biasa, sekitar 60% yang hadir. Terima kasih sekali lagi saya Bapak Ibu guru level 2 atas antusiasnya, kerjasamanya, pemaklumannya, pengertiannya. Bismillah semester 2 ini lancar, PTMT 100%-nya kita semua dilindungi oleh Allah, karena hanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Cukup dari saya kembalikan lagi ke Bu Vivi. Silakan Bu Vivi.
Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ayu atas penyampaiannya. Terima kasih Ayah Bunda hebat atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya Ayah Bunda ya. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya sebentar aja. Bu Rima, tolong di ini ya Bu Rima ya, dicekrek-cekrek. Oke, Ibu Rima Ayah tolong Bunda. kasih aba-aba. Izin ya, dibuka dulu kameranya, kita mau foto. Ada 3 slide, jadi tahan senyumnya ya Bunda, karena kita nggak tahu ada di slide keberapa. Oke, dari slide 1 dulu ya. Tangannya gini Ayah Bunda, level 2. Oke, level 2. Bismillah. Oke, ke slide 2, tahan lagi senyumnya. 1, 2, 3. 1 slide lagi. Ini kameranya mati semua nih, slide 3 nih. Oke, terima kasih Ayah Bunda, sudah Bu Vivi. Ya, terima kasih Bu Rima. Sama-sama. Ya, ya Bunda, semoga nanti di semester 2 kita bisa berjalan dengan lancar, saling bersinergi, saling bekerja sama. Jika memang ada sesuatu masukan atau apapun, kami insya Allah terbuka. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup acara MOT ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Bismillah siap. Terima kasih ya Bunda. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam, sehat-sehat Ayah Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rizkon. Pak Rizkon, Pak Kamal, dan terima juga Ayah kasih Bunda. banyak. Terima kasih Bu Guru semua. Assalamualaikum. Sama Bun. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zidna. Kakak Zidna. Jauh. Semangat, Masya Allah. Oke, Ibu, Bapak izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.